Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Prof. Dia selaku dosen pengampu di matkul manajemen strategi, dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fausta Kurnia Muhammad dengan akhiran NIM 1177, dan ada rekan saya yang bernama Yusuf Agus Dewanda dengan akhiran NIM 1193. Pada presentasi kali ini, kelompok 10 akan membahas tentang evaluasi manajemen strategi. Langsung saja. Yang pertama, terdapat latar belakang, yang dimana evaluasi strategi ini bukan hanya sekedar pemeriksaan akhir setelah implementasi selesai, namun merupakan proses yang dimana proses ini berkelanjutan yang melibatkan pemantauan kinerja, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta penyesuaian strategi yang diperlukan. Melalui evaluasi yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar yang muncul, sehingga perubahan perilaku konsumen serta ancaman dan peluang yang mungkin timbul akan menjadikan informasi yang dimana pengambilan keputusan ini sangat penting untuk memungkinkan perusahaan melakukan evaluasi yang relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada evaluasi strategi yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam konteks manajemen strategis. Jadi, evaluasi strategis ini merupakan komponen yang krusial dalam siklus manajemen strategi yang berkelanjutan dalam konteks manajemen strategis, sehingga bukan hanya sekedar pemeriksaan akhir, namun merupakan proses yang berkelanjutan. Sehingga evaluasi strategis ini menjadikan fondasi bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih baik untuk di masa depan. Yang pertama ada integrasi evaluasi strategi dalam siklus manajemen strategis, yang dimana manajemen strategis ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, yang dimana ketiga tahapan ini saling terkait dan membentuk sebuah siklus yang menghubungkan implementasi dan perumusan strategi yang berikutnya. Kemudian ada elemen kunci evaluasi strategi yang efektif, yang dimana yang pertama ada penetapan tolak ukur kinerja. Penetapan tolak ukur kinerja ini, perusahaan perlu menetapkan tolak ukur yang dimana jelas dan terukur sehingga selaras dengan tujuan strategis yang dibuat. Tolak ukur ini dapat mencakup indikator keuangan yang misalnya seperti pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan ada operasional yang membuat efisiensi produk sehingga kepuasan pelanggan dan inovasi terpenuhi. Kemudian yang kedua ada pengukuran kinerja aktual, yang dimana perusahaan perlu mengumpulkan beberapa data yang akurat dan relevan tentang kinerja aktualnya dan membandingkannya dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Kemudian ada yang ketiga ada analisis varian, yang dimana analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, sehingga analisis ini membantu perusahaan untuk memahami penyebab terjadinya kesenjangan dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Kemudian yang keempat ada tinjauan strategis kualitatif, yang dimana pengukuran kinerja kualitatif ini merupakan tinjauan yang dimana mengasumsikan yang mendasari strategi, kesesuaian strategi dengan lingkungan eksternal dan kemampuan internal perusahaan tersebut. Yang kelima ada umpan balik pemangku kepentingan, yang dimana umpan balik ini seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan investor juga penting dalam evaluasi strategi tersebut, sehingga umpan balik ini memberikan perspektif yang beragam tentang kinerja perusahaan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian ada dampak evaluasi strategi efektif terhadap peningkatan kinerja. Yang pertama ada peningkatan profitabilitas,
yang dimana dengan mengidentifikasi ini dan memperbaiki area yang tidak efisien, mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan, evaluasi strategi dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan, yang dimana keunggulan biaya dan diferensiasi merupakan dua strategi generik yang dapat meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan. Yang kedua ada pertumbuhan berkelanjutan, yang dimana evaluasi strategi ini membantu perusahaan untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnisnya. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional, yang dimana evaluasi strategi ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses bisnisnya sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan pada biayanya, pada operasionalnya. Kemudian yang keempat ada peningkatan kepuasan pelanggan, yang dimana evaluasi strategi ini membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan begitu kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan pada bagian loyalitas dan retensi pelanggan. Kemudian yang kelima ada peningkatan inovasi, yang dimana peningkatan inovasi ini evaluasi yang mendorong perusahaan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru, belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya dan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif merupakan kunci untuk menciptakannya keunggulan yang kompetitif dan mencapai pertumbuhan yang jangka panjang. Kemudian ada tantangan dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif. Yang pertama yaitu resisten terhadap perubahan, yang dimana mungkin karyawan menolak perubahan yang diusulkan sebagai hasil dari evaluasi strategi. Kemudian yang kedua ada kompleksitas lingkungan bisnis, yang dimana perubahan lingkungan yang cepat dan tidak terduga dapat membuat evaluasi strategi menjadi sulit. Yang ketiga ada keterbatasan data, yang dimana keterbatasan data ini yang tidak akurat atau yang tidak lengkap dapat menghambat proses evaluasi bagi perusahaan tersebut, sehingga akan mengakibatkan kurangnya adaptif terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada bias dalam evaluasi, yang dimana bias dalam evaluasi ini biasanya bias yang kognitif dan emosional, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas hasil evaluasi tersebut. Kemudian ada mengatasi strategi untuk meningkatkan efektivitas evaluasi strategi, yang dimana untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi, antara lain yaitu pertama dengan membangun budaya evaluasi, yang dimana menciptakan lingkungan yang mendukung pemikiran-pemikiran yang kritis, pembelajaran yang berkelanjutan dan transparansi terhadap evaluasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metrik yang relevan dan terukur, yang dimana memastikan metrik yang digunakan selaras dengan tujuan strategis dan dapat diukur secara objektif. Yang ketiga adalah melibatkan pemangku dan kepentingan, yaitu mengumpulkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Yang keempat adalah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sistem informasi, manajemen dan alat analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan akuratnya evaluasi, sehingga dapat mempermudah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga terjadinya sebuah pandangan yang akurat tentang perusahaan tersebut. Kemudian ada tantangan utama dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif, yang dimana evaluasi strategi ini merupakan bagian yang krusial dan melibatkan jangka panjang perusahaan dan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dari perusahaan tersebut. Tantangan ini dapat berasal dari beberapa faktor internal maupun eksternal dari sebuah perusahaan, sehingga berkaitan dengan aspek teknis, organisasi, dan perilaku. Untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa evaluasi strategi dapat memberikan umpan balik yang akurat, relevan, dan actionable
untuk perbaikan kinerja perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Agus Madiwanda dengan NIM 2308 1020 1193. Nah, lanjut di tantangan utama dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif itu terdapat 6. Nah, yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi terhadap perubahan ini salah satu tantangan utama dalam evaluasi strategi adalah resistensi terhadap perubahan dari karyawan dan manajemen. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan data. Nah, di keterbatasan data ini ada evaluasi strategi yang efektif yang membutuhkan data yang akurat, relevan, dan juga tepat. Namun perusahaan seringkali menghadapi keterbatasan dalam ketersediaan dan kualitas data. Nah, yang ketiga ada kompleksitas lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis saat ini semakin kompleks dan dinamis. Nah, di situ tuh perubahan teknologi, regulasi, dan preferensi pelanggan dan kondisi ekonomi dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga. Kompleksitas ini membuat evaluasi strategi menjadi lebih sulit karena asumsi yang mendasari strategi dan dapat menjadi usang dengan cepat. Nah, yang keempat ada bias dalam evaluasi. Proses evaluasi strategi rentan terhadap bias kognitif dan emosional. Manajer mungkin cenderung untuk mencari bukti yang mendukung strategi yang ada dan mengabaikan bukti bertentangan. Mereka juga mungkin dipengaruhi oleh bias konfirmasi, anchoring bias, dan overconfidence bias. Nah, yang kelima di sini ada kurangnya sumber daya. Evaluasi strategi yang efektif membutuhkan sumber daya yang signifikan, termasuk waktu, tenaga, dan anggaran. Perusahaan mungkin kekurangan sumber daya yang memadai untuk melakukan evaluasi strategi secara kompetitif, terutama jika perusahaan memiliki prioritas lain atau menghadapi tekanan keuangan. Nah, dan yang keenam di sini ada kesulitan mengukur hasil kualitatif. Meskipun mudah untuk mengukur metrik keuangan atau operasional kuantitatif, hasil kualitatif seperti kepuasan pelanggan, motivasi karyawan, atau citra merek seringkali lebih sulit untuk diukur. Nah, yang terakhir ada kurangnya keahlian. Evaluasi strategi yang efektif membutuhkan keahlian khusus dalam bidang seperti analisis keuangan, analisis pasar, dan manajemen kinerja. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan bisnis yang dinamis memengaruhi proses evaluasi strategi perusahaan. Di lingkungan bisnis saat ini ditandai dengan perubahan yang cepat, kompleks, dan seringkali tidak terduga. Inovasi teknologi, perubahan regulasi, pergeseran preferensi konsumen, dan peristiwa global seperti pandemi dapat secara signifikan mempengaruhi landscape persaingan dan peluang bisnis. Dalam lingkungan yang dinamis ini, proses evaluasi strategi perusahaan menjadi semakin penting, namun juga semakin menantang. Nah, di karakteristik lingkungan bisnis yang dinamis ini ada 6. Yang pertama itu ada perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi pesat menciptakan peluang baru dan mengganggu model bisnis yang ada. Perusahaan harus terus memantau dan mengadopsi teknologi baru agar kompetitif. Dan yang kedua ada perubahan regulasi. Perubahan dalam regulasi pemerintah dapat memengaruhi biaya, resiko, dan peluang bisnis. Nah, yang ketiga ada pergeseran preferensi konsumen. Preferensi konsumen terus berubah seiring dengan perubahan demografi, gaya hidup, dan nilai-nilai. Yang selanjutnya ada yang keempat ada intensitas persaingan yang tinggi. Globalisasi dan deregulasi telah meningkatkan intensitas persaingan di banyak industri. Yang kelima ada ketidakpastian ekonomi. Kondisi ekonomi yang fluktuatif dapat mempengaruhi permintaan biaya dan profitabilitas perusahaan. Yang terakhir ada peristiwa global.
Peristiwa global seperti pandemi, perang, dan bencana alam dapat memiliki signifikan terhadap bisnis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada 6 dampak lingkungan bisnis yang dinamis terhadap evaluasi strategi. Nah, yang pertama itu mempercepat siklus evaluasi. Jadi perubahan yang cepat mengharuskan perusahaan untuk melakukan evaluasi strategi lebih sering daripada sebelumnya. Yang kedua ada meningkatkan ketidakpastian. Perubahan yang tidak terduga membuat sulit untuk memprediksi hasil strategi. Perusahaan harus bersiap untuk menghadapi ketidakpastian dan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga ada membutuhkan data yang lebih real time. Data yang lebih tepat waktu sangat penting untuk mengevaluasi strategi dalam lingkungan yang dinamis. Nah, yang keempat ada menekan fleksibilitas dan adaptasi. Strategi harus fleksibel dan adaptif untuk merespon perubahan lingkungan. Dan yang kelima ada membutuhkan lebih banyak kolaborasi. Evaluasi strategi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra. Dan yang keenam ada meningkatkan kompleksitas pengambilan keputusan. Semakin dinamis lingkungan bisnis, semakin kompleks pengambilan keputusan strategi. Evaluasi strategi harus mempertimbangkan berbagai faktor dan skenario untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, di strategi untuk mengelola pengaruh lingkungan bisnis yang dinamis dalam evaluasi strategi itu juga ada 5 di sini. Pemantauan lingkungan yang berkelanjutan. Melakukan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan ancaman yang muncul. Yang kedua ada pengembangan skenario. Mengembangkan skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan masa depan dan merencanakan strategi yang sesuai. Yang ketiga ada penggunaan sistem informasi yang canggih. Berinvestasi dalam sistem informasi yang memberikan data real time dan analisis yang canggih. Yang keempat ada pengembangan budaya adaptasi. Membangun budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif yang mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Penguatan kolaborasi. Memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan membuat keputusan yang lebih baik. Baik, kita akan menuju ke kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu evaluasi strategi merupakan bagian integral dalam siklus manajemen strategis yang berkelanjutan. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Evaluasi strategi yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam berbagai aspek, seperti profitabilitas, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Dengan menetapkan tolak ukur yang jelas, mengukur kinerja secara akurat, serta melakukan analisis varians dan tinjauan strategis, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan strategi yang sedang berjalan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Terima kasih.